وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وعافية مستقيمة وصلى الله وسلم بارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita masuk 22 Dzulhijjah. Kita lanjutkan pengajian kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kita sudah selesai membahas bab tentang talak. Kita lanjutkan babul khul'i, bab tentang khulu'. Apa itu khulu'? Khulu' definisinya adalah talaqun bi'iwadin, talak yang disertai dengan adanya ganti. Yang dimaksud ganti adalah istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai ganti dari perceraian yang terjadi tersebut. Nah, biasanya khulu ini dimulai dari istri, ya. Istri minta cerai. Nah, maka kemudian ada kesepakatan, ya sudah, kamu saya ceraikan tidak apa-apa, tetapi kamu kasih ganti rugi kepada saya, ya. Karena saya asalnya punya istri, kemudian kamu minta cerai, berarti kan saya rugi. Ruginya karena sudah bayar mahar dulu itu, sekarang malah istrinya pengen lepas. Nah, maka kemudian terjadi kesepakatan antara suami istri. Ya sudah, saya kasihkan kepada engkau mahar yang dulu kamu berikan misalnya. Atau kesepakatan yang lain terserah, ya. Misalnya dulu maharnya 10 juta, kemudian sepakat untuk mengembalikan 5 juta, ya enggak ada masalah. Atau sebaliknya, mahar dulu 5 juta, kemudian kesepakatan memberikan 10 juta. Nah, itu berarti namanya khulu'. Bedanya cerai dengan cerai apa? Bedanya dari sisi dua hal. Pertama, kalau khulu' itu ada sesuatu ganti yang diberikan istri kepada suami. Kalau talak tidak ada. Yang kedua, nanti masa iddahnya pun juga berbeda. Kalau talak kan masa iddahnya 3 kali haid sebagaimana sudah kita bahas dulu, ya. Nah, sekarang khulu' ini masa iddahnya tidak 3 kali haid. Baik, kita baca penjelasan beliau. Beliau mengatakan, wa idza khala'a ar-rajulu imra'atahu, kalau seseorang itu melakukan khulu' kepada istrinya, kana amruha ilaiha, maka urusan istri dipegang oleh istri. Maksudnya gimana? La tarji' ilai, tidak bisa rujuk kepadanya bimujarradir raj'ah, dengan sekedar rujuk saja tidak bisa. Artinya kalau mau rujuk itu harus nikah lagi, baru lagi, ya. Melamar lagi, memberikan mahar lagi, akad nikah baru lagi, ya. Sehingga bedanya dengan cerai, kalau cerai kan selama masa iddah ini bisa rujuk kan, cukup mengatakan kepada istrinya saya rujuk sama kamu, nah, terjadi rujuk. Tapi kalau khulu' ini maka tidak bisa rujuk suami, ya. Sehingga istri menguasai diri sendiri, sehingga dia bebas apakah dia akan pisah betul-betul ataukah seandainya dilamar dia akan mau kembali. Beliau mengatakan wa yajuz, khulu' boleh bil qalil wal katsir, dengan harta yang sedikit maupun harta yang banyak. Jadi maksudnya ganti yang diberikan oleh istri kepada suami ini boleh sedikit boleh banyak, bebas. Tidak harus seperti maharnya dulu, ya. Misalnya maharnya 10 juta, apakah ketika memberikan ganti harus 10 juta? Tidak. Bil qalil wal katsir, sedikit atau banyak boleh. Tapi beliau mensyaratkan ma lam yujawiz, selama tidak melewati ma sara ilaiha minhu, mahar yang sudah diberikan suami kepada istri. Jadi menurut beliau tidak boleh lebih dari mahar yang sudah diberikan. Seandainya maharnya itu 10 juta, maka memberi ganti ini maksimal 10 juta. Kurang dari 10 juta boleh, tapi lebih dari 10 juta tidak boleh. Ini pendapat beliau, ya. Dan ini menyelisih mayoritas para ulama. Mayoritas ulama berpendapat maharnya gantinya bebas, boleh lebih dari mahar, boleh juga kurang dari mahar, boleh juga sama dengan mahar yang dulu diberikan.
Apa dalilnya? Mayoritas ulama mengatakan boleh bebas meskipun lebih dari mahar. Dalilnya dalil yang umum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah khulu ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Allah mengatakan fa in khiftum, apabila kalian khawatir alla yuqima hududallah, bahwasanya suami istri ini tidak bisa menegakkan aturan Allah, maksudnya tidak bisa hidup dengan bagus lagi, ya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi suami istri tadi fi maftadat bih, untuk istri memberikan ganti kepada suaminya, ya, membayarkan ganti kepada suaminya. Nah, di sini Allah mengatakan fi maftadat bih, apa yang istri bayarkan sebagai ganti kepada suami. Tidak disebutkan apakah harus sama dengan mahar ataukah kurang ataukah lebih. Nah, maka karena kalimatnya umum berarti boleh lebih dari mahar. Lah sekarang kenapa Imam Syaukani kok membatasi tidak boleh lebih dari mahar? Karena ada hadis, ya. Hadisnya mengatakan ammaz ziyadah fala. Kalau lebih dari mahar maka tidak saya terima. Tetapi hadis ini memang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Jadi ringkasnya, bagi yang berpendapat hadis itu sahih, maka otomatis berpendapat seperti pendapatnya Imam Syaukani ini. Ganti yang diberikan tidak boleh lebih dari mahar. Bagi yang berpendapat bahwa hadis ini dhaif, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian ada dua syarat. Beliau mengatakan wala budda, harus ada syaratnya, yaitu at-taradi bainaz zaujaini 'alal khul'i. Saling ridho antara suami istri untuk melakukan khulu' tadi. Jadi istrinya rela untuk membayarkan tadi dan suaminya rela untuk melepaskan istrinya dengan bayaran tadi. Ini kasus khulu ini terjadi satu kali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya tahu, ya. Jadi saya belum pernah mengetahui kasus khulu di masa Nabi kecuali satu kejadian, dan itulah khulu yang pertama kali terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasusnya apa? Kasusnya adalah seorang wanita benci kepada suaminya, sehingga saking bencinya kepada suami karena wajahnya tidak bagus, dia khawatir kalau durhaka sama suami. Padahal taat sama suami hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau dia durhaka sama suami, diajak hubungan tidak mau misalnya, kan dia malah dosa. Nah, daripada dia tambah-tambah dosa, maka dia cari solusi, udahlah minta cerai saja. Nah, kasus itu ketika diangkat kepada Rasulullah SAW, apa yang dilakukan, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Mari kita lihat sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, ataruddina alaihi hadiqatah, apakah kamu wahai istri mau mengembalikan kepada suamimu kebun yang dulu sudah kamu diberi? Artinya maharnya dulu berupa satu petak kebun. Nah, ini kebunnya kalau kamu kembalikan mau enggak? Maka si perempuan ini mengatakan, "Na'am, baik, saya kembalikan." Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada suaminya, "Iqbalil hadiqah, kalau begitu kebun yang kamu berikan mahar kamu terima lagi, wa talliqha tatliqah, dan kamu ceraikan istrimu." Nah, berarti kan saling rela nih, ya. Si istri rela untuk mengembalikan kebun yang dulu sebagai mahar, dan suami rela untuk melepas istrinya. Nah, maka di sini beliau mengatakan harus saling rela, tarodi. Lah kalau tidak saling rela gimana? Nih syarat berikutnya, wa ilzamil hakim, atau hakim itu memutuskan, mengharuskan untuk diceraikan, ma'asyiqaqi bainahuma, ketika ada percekcokan antar keduanya. Jadi suami istri ini cekcok, tidak bisa dipertemukan lagi. Nah, ketika tidak bisa dipertemukan lagi, ya sudah, hakim yang memutuskan. Udah, ini maslahatnya harus diberhentikan, ya, tidak bisa sambung lagi. Karena sing siji ngalor sing siji ngidul, seraiso disambung. Ya sudah. Nah, karena itu hakim berhak memutuskan. Tapi memang hakim itu harus cerdas, dia harus memutuskan yang maslahat.
Jangan seperti hakim zaman sekarang, memutuskan sesuai besarnya duit yang masuk. Kalau kelompok A duitnya lebih besar, A dimenangkan. Kalau B duitnya lebih gede, maka B dimenangkan. Enggak begitu. Beliau mengatakan wa huwa faskhun. Khulu itu adalah fasakh. Maksudnya fasakh apa? Bukan talak. Fasakh itu artinya menghapus pernikahan. Saya bacakan definisi fasakh. Fasakh adalah raf'ul aqdi bi iradati man lahu haqqur raf'i. Akadnya dihapuskan dengan kehendak dari orang yang berhak untuk menghapuskan. Berarti suami memang menghendaki itu untuk dihapuskan pernikahan itu. Wa izalatu jami'i atharihi, dan melenyapkan seluruh bekas-bekas dari akad nikah tadi. Artinya apapun yang berkaitan dengan akad nikah itu sudah dihilangkan. Sehingga tadi ya tidak bisa rujuk, tidak ada masa iddah 3 kali sebagaimana talak, tidak ada itu, karena sudah dihapus, seolah-olah ya sudah nggak ada nikah, sama sekali tidak terjadi nikah sebelumnya. Kalau cerai kan masih ada bekas-bekas nikahnya itu ya, sehingga selama masa iddah ini dia masih berada di rumah suaminya dan suaminya boleh rujuk kepada istrinya tanpa mahar. Maka karena khulu ini adalah fasakh, bukan cerai, maka wa iddatuhu haidotun. Masa iddahnya cuma 1 kali haid saja. 1 kali haid setelah dikhulu, nah maka sudah selesai masa iddah. Dia boleh menikah dengan lelaki lain setelah masa iddahnya selesai, yaitu 1 kali haid. Kalau cerai harus mengalami masa iddah selama 3 kali haid, lebih lama lagi. Pertanyaan, kenapa masa iddah khulu ini cukup 1 kali haid? Kalau cerai diberi waktu lama 3 kali haid, ini supaya suami istri itu saling mikir, cerai ini penak pora. Nah, dengan masa yang lama ini, orang yang marah itu biasanya marahnya sudah mulai reda, Pak. Kalau marahnya sudah mulai reda, mikirnya sudah normal lagi. Nah, dia akan sadar ternyata cerai ini jane ora penak. Mungkin dia nyaman-nyaman aja, tapi bagaimana kondisi anak-anaknya ya? Setelah cerai, nah anaknya yang jadi korban. Nah, dengan memikir begitu, maka suami mau rujuk sama istrinya dan istri mau menerima rujuk kepada suaminya, sama-sama nyaman. Tapi kalau khulu ini sudah nggak ada rujuk, otomatis tidak perlu mikir lama tadi, sehingga masa iddahnya cukup 1 kali haid, dalam rangka untuk mengetahui bahwa si wanita ini tidak dalam kondisi hamil. Karena kalau dalam kondisi hamil tidak boleh dinikahi oleh orang lain sampai melahirkan. Tapi saya jujur ya, masalah ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan khulu adalah talak, sehingga tidak disebut fasakh. Tapi pendapat yang dipilih oleh Imam Syaukani, khulu adalah fasakh, dia bukan talak. Dengan bukti Nabi menyuruh wanita yang minta khulu dalam kasus yang saya bacakan tadi untuk bermasa iddah hanya 1 kali haid. Nah, maka para ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan, andaikan khulu itu talak, pasti dikasih masa iddah 3 kali haid. Nah, di sini buktinya dikasih masa iddah 1 kali haid, berarti bukan talak. Baik, sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang khulu. Nah, sekarang apa hukumnya seorang wanita minta cerai kepada suaminya? Kemarin sudah saya sampaikan, tetapi ini saya ulangi lagi hadisnya. Ayyuma imra'atin, siapapun wanita sa'alat zaujahat talaq, minta dicerai oleh suaminya, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada bahaya apapun, faharamun 'alaiha raihatul jannah, haram baginya mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Karena itu seorang wanita apabila tidak ada bahaya apapun, jangan minta cerai. Nah, bahaya ini ada 2 macam, ada bahaya dunia, ada bahaya agama. Bahaya dunia contohnya istri tidak pernah dikasih makan, nah, ini bahaya, bisa mati. Atau istri sering ditampar, ini bahaya.
bisa menyebabkan kematian, ya, nampar pipi, mukul kepala, ya. Atau bahaya agama, contoh kasus yang dalam hadis Nabi tadi, ya. Ini istri sudah tidak ada lagi cinta dalam hatinya kepada suaminya sampai setingkat pengen meludahi wajah suami saking jeleknya wajah itu. Nah, benci yang sudah seperti itu sudah menyebabkan dia itu tidak mau melayani suami. Padahal melayani suami hukumnya wajib. Nah, dia khawatir dosa. Kalau dia nekat tetap untuk menjadi istrinya, dia malah tambah dosa. Nah, ini adalah bahaya dalam bab agama. Atau misalnya suaminya minum minuman keras, nah ini bahaya dalam hal agama ini. Bisa menyebabkan apa? Bahaya dalam agamanya si istri dan juga anak-anaknya. Nah, ini boleh untuk minta cerai. Tapi tanpa sebab apapun, jangan sekali-kali minta cerai. Apalagi masalah-masalah dunia saja. Dulu suaminya kaya, kemudian karena PPKM maka bangkrut bisnisnya, akhirnya duitnya sedikit. Maka ada duit abang disayang, tidak ada duit abang ditendang. Nah, tidak begitu. Itu bukan tipe wanita muslimah sholihah.